pagi dokter, perkenalkan nama saya Putri Novidenira Cahaya Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 019. Jadi ini adalah kertas yang saya gunakan dan saya akan mulai pemeriksaannya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Ara yang berjaga di ruangan ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Made, dok. Pak Made, usianya berapa? 30 tahun, dok. 30 tahun. Kemudian Bapak ada keluhan apa ya sehingga datang kemari? Penglihatan mata saya kabur, dok. Penglihatan kabur, kemudian? Saat berjalan sering nabrak-nabrak, dok. Oh, saat berjalan sering nabrak Pak G. Oh, baik. Kemudian apakah ada faktor yang memperberatnya? Tidak ada, dok. Kemudian apakah ada faktor yang memperingan? Tidak ada juga, dok. Baik. Kemudian bagaimana dengan riwayat pengobatan Bapak? Apakah sudah dapat mengurangi sakitnya nih, Kang? Saya pernah mencoba menggunakan obat tetes mata, dok. Oh, begitu. Baik. Obat tetes mata, nggih? Iya, dok. Kemudian bagaimana hasilnya, Bapak? Hasilnya tidak membaik juga, dok. Oh, tidak membaik. Baik. Kemudian dari pihak keluarga bagaimana, Bapak? Apakah ada hal yang juga mengalami seperti ini? Tidak ada, dok. Oh, nggih, berarti dari keluarga tidak ada, nggih. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan Bapak? Apakah ada yang memicu sakit gigi? Tidak ada, dok. Oh, tidak. Baik. Kemudian bagaimana dengan riwayat kecelakaan? Apakah Bapak pernah mengalaminya? Kepala saya pernah terbentur, dok, waktu kecelakaan lalu lintas 2 minggu yang lalu, dok. Oh, baik. Berarti kepala Bapak terbentur. Kemudian ini terjadi pada 2 minggu yang lalu, begitu Bapak? Iya, dok. Trauma kepala terbentur, nggih. 2 minggu yang lalu kecelakaan. Baik Bapak, jadi di sini untuk memastikan sebenarnya Bapak itu sakit apa, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak, nggih, yang terdiri dari pemeriksaan, yakni yang pertama pemeriksaan gerakan bola mata, kemudian pemeriksaan tajam penglihatan atau daya penglihatan, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan lapang pandang. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Baik, karena Bapak sudah bersedia, maka di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Bapak bisa bersiap, nggih? Baik Bapak, jadi di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata Bapak, nggih. Bapak bisa merelakskan matanya terlebih dahulu. Saya akan mengamatinya Bapak, nggih. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya itu normal, tidak ada nistagmus atau gerakan bola mata di luar kendali Bapak, nggih. Kemudian sekarang Bapak bisa mengikuti gerakan dari jari saya, kemanapun jari saya bergerak bisa diikuti Bapak, nggih. Baik Bapak, bisa dimulai, nggih. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya itu mata kiri Bapak itu normal, gerakan bola matanya sudah bisa atas, bawah, samping maupun ke tengah. Nah, kemudian untuk mata kanan Bapak itu sedikit mengalami keterbatasan pada saat bergerak ke daerah lateral. Nah, di sini menandakan bahwa adanya gangguan pada saraf abducens Bapak, nggih. Nah, baik. Jadi sekarang Bapak bisa mengulangi gerakan tangan saya yang tadi tanpa saya memandunya Bapak, nggih. Baik, dipersilahkan. Baik Bapak, jadi masih sama Bapak, nggih. Jadi itu untuk mata kirinya normal dan mata kanannya itu sedikit ada hambatan saat bergerak ke daerah lateral. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan daya penglihatan Bapak. Di sini saya akan mengamati mata Bapak terlebih dahulu. Saya izin untuk menggunakan pen light, nggih. Baik, jadi di sini untuk mata Bapak itu normal, tidak ada kelainan seperti katara, iritis, glaukoma, corpus alienum, dan
jaringan parut lainnya. Nah, selanjutnya saya akan berdiri 1-6 meter di depan Bapak, nggih. Dan di sini saya akan mengambil jarak 1, 2, dan 3 meter dari depan Bapak. Nah, jadi sekarang saya akan memeriksa mata Bapak kanan dan kiri secara bergantian. Saya akan periksa mata kanan terlebih dahulu. Silakan ditutup mata kirinya menggunakan tangan kiri, nggih. Baik Bapak, saya akan mengambil jarak 1 meter. Ini angka berapa? 1 dok. Ini angka berapa? 2 dok. Ini angka berapa? Tidak kelihatan dok. Ini angka berapa? Tidak kelihatan Tidak dok. terlihat Bapak, nggih. Kemudian di sini apakah terlihat? Tidak dok. Ini? Tidak dok. Oke, baik. Jadi di sini untuk mata kanannya ada gangguan Bapak, nggih, yaitu visusnya menjadi 1/60. Ini disebabkan kemungkinan karena ada trauma pada saraf atau nervus optikus Bapak. Nah, selanjutnya saya akan periksa mata yang kiri. Dipersilakan untuk menutup mata kanan menggunakan tangan kanan, nggih. Baik, saya akan mengambil jarak 1 meter. Apakah terlihat Bapak? Terlihat dok. Ini angka berapa? 1 dok. Ini angka berapa? 2 dok. Baik, apakah ini terlihat? Terlihat dok. Ini angka berapa? 3 dok. Ini angka berapa? 2 dok. Baik, kemudian ini apakah terlihat? Terlihat dok. Ini angka berapa? 2 dok. Ini angka berapa? 4 dok. Baik Bapak, jadi di sini untuk mata kiri Bapak itu normal, nggih, visusnya 3/60. Jadi secara keseluruhan di sini untuk mata kiri Bapak itu normal, tidak ada hambatan, dan untuk mata kanannya sedikit mengalami hambatan, yaitu dengan visus 1/60. Ini kemungkinan karena adanya trauma pada saraf optikus, nggih. Nah, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan lapang pandang. Saya akan berada 1 meter di depan Bapak, dan Bapak bisa memperhatikan hidung saya saja Bapak, nggih, jangan menggerakkan bola matanya ke arah lain. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa mata kanan dan mata kiri Bapak secara bergantian. Saya mulai dari mata kanan terlebih dahulu. Silakan ditutup mata kirinya menggunakan tangan kiri Bapak, nggih. Dan saya akan menutup mata kanan saya. Baik Bapak, apakah tangan saya terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Apakah tangan saya terlihat? Tidak dok. Apakah tangan saya terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Apakah tangan saya terlihat? Tidak dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Ini terlihat Bapak? Terlihat dok. Baik. Ini apakah terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Baik. Jadi di sini untuk mata kanan Bapak sepertinya mengalami hemips synapnia Bapak, nggih. Jadi di mana di sini ada keterbatasan saat melihat pada bagian superior dan inferior. Jadi di mana di sini harusnya pada 75 derajat itu sudah terlihat, tetapi Bapak belum bisa melihatnya, yaitu baru terlihat pada 70 derajat Bapak, nggih. Sama juga dengan di daerah inferior. Nah, selanjutnya saya akan periksa mata kirinya. Dipersilakan untuk menutup mata kanannya menggunakan tangan kanan Bapak, nggih. Baik, saya akan menutup matanya juga. Baik, apakah terlihat Bapak? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Diam dok. Apakah tangan saya terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Apakah tangan saya terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Bergerak dok. Apakah tangan saya terlihat? Terlihat dok. Apakah tangan saya bergerak? Tidak dok. Baik. Jadi di sini untuk mata kiri Bapak sudah normal Bapak, nggih, karena sudah bisa melihat pada daerah superior, inferior, lateral maupun nasal Bapak, nggih. Nah, baik Bapak, jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan saya sekarang izin untuk menyimpulkan dari awal hingga akhir Bapak, nggih, dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, saya izin menyimpulkan dari awal hingga akhir, nggih. Nama Bapak Bapak Made, usianya 30 tahun. Dimana di sini Bapak mengalami penglihatan kabur dan sering menabrak saat berjalan, nggih. Kemudian di sini Bapak juga sudah dapat mengobati matanya dengan obat tetes mata, tetapi tidak membaik. Kemudian Bapak juga mengalami riwayat trauma kepala terbentur saat kecelakaan lalu lintas pada 2 minggu yang lalu. Benar seperti itu ke Bapak? Benar dok. Baik, jadi untuk pemeriksaan yang tadi itu, untuk pemeriksaan yang pertama gerakan bola mata Bapak itu, jadi di sini untuk mata yang kiri itu normal Bapak, nggih.
Nah, untuk yang mata kanan itu terdapat keterbatasan melihat pada posisi lateral, di mana ini menandakan adanya sedikit hambatan pada nervus abducens Bapak. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan daya penglihatan Bapak. Jadi di sini juga sedikit ada gangguan pada mata yang kanan, yakni di mana visusnya 1/60. Nah, untuk mata kirinya sudah normal Bapak, yaitu visusnya 3/60. Nah, untuk mata Bapak juga tidak ada iritis, glaukoma, kemudian corpus alienum, dan jaringan parut lainnya. Nah, untuk daya atau lapang pandang Bapak, di sini untuk lapang pandang yang kiri itu matanya sudah normal, nggih, karena sudah bisa melihat daerah superior, inferior, nasal maupun lateral. Nah, untuk yang mata kanannya ini sedikit ada gangguan Bapak, nggih. Ini yaitu kurang bisa melihat ke arah superior maupun inferior. Jadi ini dinamakan hemisnopia Bapak nggih. Jadi selanjutnya itu ini disebabkan karena kemungkinan adanya trauma pada saraf optikus Bapak nggih. Baik, kemudian untuk penglihatan kabur yang cenderung tidak membaik ini akan saya rujuk ke spesialis mata Bapak nggih, dan Bapak bisa berkonsultasi di sana, dan saya ingin menyarankan kepada Bapak mungkin bisa lebih memperhatikan nutrisinya, lebih perbanyak wortel seperti atau buah lain yang mengandung vitamin A, dan juga silakan tidur yang cukup karena mengingat Bapak mengalami atau memiliki trauma kepala yang terbentur Bapak nggih. Nah, baik Bapak, jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali nggih? Tidak ada Dok, terima kasih. Oke, baik, berarti sudah jelas Bapak nggih. Jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya, dan karena pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa untuk meninggalkan ruangan nggih. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih dokter. Yes.